warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan saya, Nadia Putri Prismawan, absen 25. Perkenalkan, nama saya Taifib Maulana, absen 3. Perkenalkan, nama saya Drevita Putri Cantika, absen 13. Perkenalkan, saya Gisela Tiffany Finanda, nomor absen 20. Saya Patricia Magdalena, absen 28. Perkenalkan, nama saya Tatia Sarah Indrajuli, nomor absen 32. Di sini kami akan menjelaskan materi geografi bab 1 tentang dinamika kependudukan Indonesia. Berikut penjelasan dari kami, simak sampai habis. Hai, di sini saya akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Apa sih dinamika kependudukan itu? Dinamika kependudukan adalah pertambahan penduduk yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal itu bisa mengenai jumlah angka kelahiran, jumlah kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Untuk lebih jelas lagi, mari kita bahas mengenai dinamika kependudukan. Yang pertama adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Pertambahan penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu ada pertambahan penduduk alami atau natural increase dan pertambahan penduduk total. Pertambahan penduduk alami yaitu selisih antara jumlah angka kelahiran dan jumlah angka kematian. Tentu saja, apabila di suatu daerah jumlah angka kelahiran lebih signifikan daripada jumlah angka kematian, maka daerah tersebut akan mengalami pertambahan penduduk. Begitu juga sebaliknya. Rumus untuk menghitung pertambahan penduduk alami yaitu selisih antara jumlah angka kelahiran dikurangi jumlah angka kematian. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu B, pertambahan penduduk total. Pertambahan penduduk total yaitu perhitungan pertambahan penduduk berdasarkan jumlah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Untuk menghitung pertambahan penduduk total dapat menggunakan rumus jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Imigrasi sendiri yaitu penduduk yang keluar dari daerah tersebut, sedangkan untuk emigrasi yaitu penduduk yang masuk ke daerah tersebut. Di sini saya akan juga membahas mengenai B, faktor-faktor dinamika kependudukan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, faktor-faktor dinamika kependudukan ada 3, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Yang akan saya jabarkan lebih jelas lagi, yang pertama yaitu ada kelahiran. Kelahiran sangat mempengaruhi adanya pertambahan penduduk. Kelahiran yang masuk dalam pertambahan penduduk yakni bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran yaitu pernikahan usia muda, tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi, anggapan banyak anak banyak rezeki, serta keinginan untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu. Yang kedua akan saya bahas lebih rinci atau lebih jelas yaitu ada kematian atau mortalitas. Tingkat kematian dipengaruhi oleh kesehatan atau kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Faktor-faktor kematian atau mortalitas ada 2, yaitu faktor pendorong atau promortalitas dan faktor penghambat atau antimortalitas. Faktor pendorong kematian yaitu fasilitas kesehatan yang kurang memadai, tingginya angka kecelakaan, bencana alam, serta wabah penyakit. Sedangkan untuk faktor penghambat kematian atau mortalitas yaitu fasilitas kesehatan yang telah memadai, tingginya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan keadaan gizi, serta tingginya kemajuan kedokteran. Yang ketiga yaitu ada migrasi. Migrasi ialah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah tertentu yang bertujuan untuk menetap. Dalam migrasi saya akan membahas tentang jenis-jenis migrasi dan faktor-faktor penyebab migrasi. Jenis-jenis migrasi ada 2, yaitu migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi nasional ialah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain tetapi dalam lingkup dan negara yang sama. Contohnya ialah ada urbanisasi, ruralisasi, forensen, dan weekend. Lalu ada migrasi internasional. Migrasi internasional ialah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Contohnya adalah imigrasi, emigrasi, dan remigrasi.
migrasi. Dalam faktor-faktor penyebab migrasi ada dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor-faktor pendorong terjadinya migrasi ialah karena di daerah asal tingkat pendapatan yang rendah, lapangan pekerjaan yang cukup sedikit, sarana transportasi tidak memadai, lahan pertanian yang semakin menyempit, serta teknologi pertanian yang tidak semakin maju. Sedangkan faktor penarik yaitu yang berasal dari daerah tujuan, antara lain sarana transportasi yang bervariasi serta lebih banyak, lapangan pekerjaan yang semakin luas, pendapatan yang relatif tinggi, serta kesempatan untuk mengembangkan diri lebih luas. Dan yang terakhir ada C, dampak-dampak dinamika kependudukan. Dampak-dampak dinamika kependudukan antara lain bisa kalian dibaca atas sini. 2. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Perlu kalian ketahui, menurut Ravenstein perilaku mobilitas penduduk ada 10. 5 diantaranya yaitu: yang pertama, migran lebih memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Yang kedua, sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal. Yang ketiga, informasi dari tempat tujuan khususnya dari sanak saudara sangat penting bagi orang yang ingin bermigrasi. Yang keempat, informasi negatif dari tempat tujuan mengurangi minat penduduk untuk bermigrasi. Dan yang kelima, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya. Jika perilaku mobilitas penduduk ada 10, lalu bagaimana dengan perilaku migran tenaga kerja? Perilaku migran tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketenaga kerjaan. Tenaga kerja yaitu besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Upaya memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan mobilisasi. Perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang berasal dari keinginan mendapatkan kesejahteraan optimal. Daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang lebih baik daripada daerah asalnya. Yang kedua yaitu yang B, perilaku migran tenaga kerja. Perilaku migran tenaga kerja ada 6, yaitu yang pertama, migran di kota merupakan penolong utama bagi migran baru dalam mencari pekerjaan dan pemondokan di kota. Yang kedua, kepuasan hidup migran di kota dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh pekerjaan dan pendidikan anak-anaknya. Dan yang ketiga, sanak saudara atau teman merupakan tujuan awal kedatangan migran. Yang keempat, setelah beberapa lama bekerja, migran memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Yang kelima, kepuasan hidup migran dalam masyarakat tergantung pada hubungan baik migran dengan masyarakat. Yang keenam dan juga yang terakhir, keinginan kembali ke daerah asal tergantung pada besar kecilnya kepuasan yang diperoleh di kota. B. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. 1. Kualitas penduduk. Kalian tahu nggak apa saja sih faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk? Jadi, berikut faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua kesehatan, dan yang terakhir pendidikan. 2. Indeks pembangunan manusia atau IPM. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama dalam subbab IPM kali ini. Yang pertama ada pengertian IPM. Menurut UNDP atau United Nations Development Program, IPM merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah dasar kualitas hidup. IPM sendiri dihitung melalui 3 indeks. Indeks yang pertama ada indeks harapan hidup. Indeks harapan hidup yakni usia sejak lahir sampai meninggal dunia. Indeks yang kedua ada indeks pendidikan, yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks yang ketiga ada indeks hidup layak, yakni kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pokok pembahasan yang kedua ada manfaat IPM. Apa saja ya manfaat IPM? Ternyata secara garis besar, IPM memiliki 3 manfaat. Yang pertama, sebagai indikator pengukuran keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup. Dan yang kedua, untuk menentukan level suatu wilayah atau negara. Dan yang ketiga, untuk mengukur kinerja pemerintah dan alokator.
Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir ada IPM 2014. IPM Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan angka sebesar 0,89% yang menempatkan Indonesia pada posisi menengah atas atau urutan ke-108 dari 187 negara di dunia. C. Kuantitas penduduk. Kita dapat mencari data kependudukan di Indonesia melalui BPS atau Badan Pusat Statistik yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia loh. Data apa saja ya yang ada di BPS? Yang pertama ada sumber data dan pengelolaan data kependudukan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tentunya memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan data dari BPS pada tahun 2015, penduduk di Indonesia sebesar 237.641.334 jiwa. Data kependudukan seperti ini sangat penting untuk mengetahui capaian kuantitas dan kualitas kehidupan di masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber data kependudukan. Dengan data yang sebanyak itu, BPS menggunakan cara apa sih untuk menghitungnya? Ternyata, BPS menggunakan 3 metode, teman-teman. Yang pertama adalah melalui sensus penduduk. Sensus. Kata sensus berasal dari bahasa Latin, yakni census, yang berarti penaksiran harta benda dan mencatatkan nama-nama. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memantau perkembangan penduduk. Metode yang kedua ada registrasi penduduk. Dalam metode ini menuntut masyarakat untuk proaktif melaporkan diri kepada pemerintah mengenai peristiwa natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Metode terakhir, metode yang ketiga nih, ada survei penduduk. Dalam survei penduduk, metode yang digunakan hanya menggunakan beberapa sampel saja, jadi tidak menggunakan keseluruhan data di lapangan. Oke, di sini aku akan membahas materi poin B tentang analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan dibedakan beberapa macam. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Sebelum masuk ke pembahasan, agar kalian tahu, kriteria biologis yaitu digunakan untuk menentukan komposisi penduduk, yaitu ada 2. Yang pertama, yaitu umur, dan kedua, jenis kelamin. Berdasarkan umur dan jenis kelamin, penduduk dapat diketahui dari bentuk piramida penduduk suatu negara. Yang pertama, kita membahas tentang komposisi penduduk menurut umur. Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menentukan rasio beban, ketergantungan, atau dependensi rasio. Rasio beban ketergantungan menunjukkan perbandingan jumlah penduduk non-produktif, yaitu rentan umur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Dan penduduk produktif, yaitu rentan umur 15 sampai 64 tahun. Rasio beban ketergantungan dapat dihitung dengan rumus seperti tertera, yaitu rasio beban ketergantungan sama dengan jumlah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikali 100. Kita beralih pada poin yang kedua, yaitu komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu membedakan penduduk dengan melihat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan menggunakan rasio jenis kelamin di suatu daerah. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Nah, pada kali ini aku juga akan membahas tentang piramida penduduk. Penggambaran suatu piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan 2 garis yang saling tegak lurus. Garis vertikal menunjukkan golongan umur dari termuda sampai tertua. Sedangkan garis horizontal menunjukkan jumlah penduduk, dan pada bagian kiri sumbu vertikal dapat digambarkan jumlah penduduk laki-laki, dan di bagian kanan digambarkan jumlah penduduk perempuan. Apakah kalian tahu macam-macam piramida penduduk? Oke, ini adalah beberapa macam piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda. Yang kedua, piramida penduduk stasioner. Dan yang ketiga, piramida penduduk tua. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengenal beberapa jenis piramida penduduk. Ini adalah gambar piramida penduduk muda.
Apakah kalian tahu bentuk dari piramida penduduk muda? Piramida penduduk muda berbentuk seperti segitiga sama kaki. Piramida ini disebut muda karena memiliki komposisi dengan jumlah penduduk umur muda lebih banyak daripada penduduk umur tua. Bentuk piramida penduduk ini bersifat ekspansif. Piramida penduduk muda terdapat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Filipina. Yang kedua, ini adalah piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk berbentuk stasioner menunjukkan jumlah penduduk umur muda dan tua seimbang. Piramida penduduk berbentuk stasioner memiliki ciri angka kelahiran dan angka kematian seimbang. Piramida dengan bentuk ini dimiliki sebagian besar negara di kawasan Eropa Barat. Kita lanjut piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua berbentuk seperti kepala batu besar. Piramida bentuk ini menggambarkan angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian rendah. Piramida ini juga dicirikan dengan jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibandingkan kelompok umur tua. Bentuk piramida ini bersifat konstruksi. Piramida bentuk ini dapat terjadi pada negara-negara yang baru saja mengalami perang. Oke, kita beralih pada pembahasan yang kedua tentang komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Kriteria sosial yang digunakan untuk menyusun komposisi penduduk yaitu tingkat pendidikan dan status perkawinan. Poin A, tingkat pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak sekolah sama sekali. Kedua, tamat SD. Ketiga, tidak tamat SD. Keempat, tidak tamat SMP. Kelima, lulusan SMP. Keenam, tidak tamat SMA. Ketujuh, lulusan SMA. Dan kedelapan, lulusan perguruan tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai penduduk, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Kita beralih ke poin B, status perkawinan parameter. Status perkawinan dalam komposisi penduduk, yaitu penduduk dikelompokkan menjadi dua status. Status tersebut yaitu sudah kawin dan belum kawin. Ketiga, komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. A. Jenis mata pencaharian. Pengelompokan penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian penduduk. Ada beberapa jenis di antaranya: pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, pedagang, buruh tani, dan lain-lain. Dari pengelompokan tersebut dapat diketahui jenis mata pencaharian yang dominan di suatu daerah. Dapat juga diketahui tingkat kemakmuran penduduk. Semakin beragam jenis mata pencaharian, semakin besar kemungkinan tingkat kemakmurannya. Poin B, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Berdasarkan tingkat pendapatan per kapita merupakan pendapatan total suatu negara dibandingkan dengan jumlah penduduk. Bank Dunia mengelompokkan pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 4 kelompok berikut. Yang pertama, negara pendapatan per kapita rendah kurang dari 825 US dollar. Kedua, negara pendapatan per kapita menengah yang rendah sekitar 825 sampai 3.225 US dollar. Ketiga, negara pendapatan per kapita menengah yang tinggi antara 3.225 sampai 10.064 US dollar. Keempat, negara berpendapatan per kapita tinggi atau negara kaya yaitu lebih dari 10.066 US dollar. Keempat, komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis disusun menurut area tempat tinggalnya. Perbedaan area tempat tinggal dapat dilihat dari garis batas administrasinya, seperti garis batas desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Beralih ke poin C, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan proporsi jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah kilometer persegi. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor seperti relief, iklim, lahan, sumber daya mineral, serta aksesibilitas. Macam-macam kriteria kepadatan penduduk sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk kasar. Kepadatan penduduk kasar menunjukkan banyaknya penduduk persatuan luas wilayah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk kasar sebagai berikut, yaitu kepadatan penduduk kasar sama dengan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas wilayah. Kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis menunjukkan jumlah penduduk tiap kilometer persegi lahan pertanian. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk fisiologis sebagai berikut, yaitu kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas lahan pertanian. Ketiga, kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani tiap-tiap kilometer persegi lahan pertanian. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk agraris sebagai berikut, yaitu
Kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani suatu wilayah dibagi luas lahan pertanian. B. Upaya memanfaatkan bonus demografi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menyambut bonus demografi. Penyediaan dan pemerataan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas antar wilayah telah dilaksanakan sampai wilayah pelosok Indonesia. Upaya apa saja yang dapat Anda lakukan untuk memanfaatkan bonus demografi? Bonus demografi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Cara tepat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan dilaksanakan sebagai bekal peserta didik mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Upaya mendukung pelaksanaan pendidikan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidik, serta menyediakan tenaga pendidik yang memadai. Penduduk usia produktif berperan besar dalam bonus demografi. Diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk usia produktif. Misalnya, memberikan bekal keterampilan sesuai lapangan pekerjaan secara kompetitif. Melalui upaya ini, bonus demografi akan terlaksana disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Tindakan mengembangkan iklim investasi dalam negeri bertujuan meningkatkan finansial penduduk. Upaya pemerintah mendukung usaha tersebut dengan cara menguatkan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga perbankan berperan membiayai investasi pembangunan, namun dengan demikian, lembaga perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berinvestasi. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan finansial kepada masyarakat sehingga menumbuhkan rasa aman dalam berinvestasi. Yang ketiga, memberdayakan penduduk usia lanjut. Jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia semakin bertambah. Pertambahan tersebut akan menjadi beban negara apabila terjadi permasalahan kesehatan dan produktivitas yang menurun. Namun dengan demikian, penduduk usia lanjut dapat menjadi aset produktif melalui peningkatan kualitas kesehatan penduduk lanjut usia. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Bonus demografi akan menjadi peluang besar apabila penduduk mendapatkan pemberdayaan yang memadai serta penyediaan lapangan kerja yang mencukupi. Perubahan ekonomi pada sektor industri menjadi salah satu aspek utama yang akan mendapatkan dampak dari bonus demografi. Akan tetapi, peningkatan industri dalam jumlah besar belum bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat apabila kondisi angkatan kerja bermutu rendah. Yang kelima, mewujudkan jaminan sosial. Pemerintah berkewajiban mewujudkan jaminan sosial secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat. Jaminan ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, jaminan sosial sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia. 2. Permasalahan kependudukan di Indonesia. Angka kelahiran yang meningkat akan mempengaruhi tingginya jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin besar pula permasalahan kependudukan. Dengan lapangan kerja yang semakin terbatas, apabila permasalahan kependudukan masih berlanjut hingga tahun-tahun setelah ini, bonus demografi akan menjadi bencana. Berikut adalah permasalahannya. A. Masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. Kelahiran akan meningkatkan jumlah penduduk dan berpotensi menyebabkan ledakan penduduk. Meningkatnya angka kelahiran tanpa disertai persiapan akan membebani negara. Upaya untuk mencegah hal tersebut antara lain sebagai berikut. A. Melaksanakan program KB keluarga berencana. Yang kedua, menunda usia pernikahan sampai selesai pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Yang keempat, meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Selain meningkatnya angka kelahiran bayi, kematian bayi juga turut menyumbang permasalahan penduduk di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas kesehatan penduduk yang rendah. Kualitas kesehatan serta pemenuhan gizi tidak lepas dari tingkat pendapatan penduduk. B. Masalah mobilitas penduduk Indonesia. Perkembangan ekonomi yang disertai perkembangan industri serta perkembangan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia. Fenomena ini akan berdampak pada persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata.
Dengan mempercepat proses pengembangan di wilayah yang kurang diperhatikan, disesuaikan dengan potensi sumber daya daerah setempat, akan memperbaiki hal tersebut. Misalnya, memasukkan fasilitas perkotaan ke pedesaan, seperti pembangunan Trans Papua dan pembangunan jalan tol di Kalimantan. Upaya tersebut bertujuan menekan arus urbanisasi ke wilayah perkotaan dan mendorong kegiatan ekonomi pedesaan. C. Masalah komposisi penduduk. Di Indonesia, jumlah penduduk serta perbandingan jumlah antara penduduk produktif dan tidak dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan. Pengendalian angka kelahiran, peningkatan masa pendidikan wajib, dan bantuan dana pendidikan adalah beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut. D. Masalah angkatan kerja. Angka angkatan kerja yang rendah dapat memperkecil pendapatan per kapita dan tumbuhnya ekonomi. Serta hal ini dapat dicegah dengan pembukaan lapangan kerja baru oleh pihak swasta dan negeri untuk memperkecil angka pengangguran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan keterampilan juga adalah upaya untuk mengatasi hal ini. E. Kepadatan penduduk. Dari 34 provinsi di Indonesia, kepadatan masih berpusat di Pulau Jawa dan sekitarnya. Masyarakat yang punya kecenderungan untuk berpindah dari kawasan keterbelakangan ke kawasan yang maju menyebabkan pemerataan semakin sulit. Solusi sementara untuk hal ini adalah program transmigrasi dengan tujuan pemerataan. Saat ini, Indonesia memiliki keunggulan dalam bonus demografi akibat jumlah penduduk di usia muda yang meningkat dan berpotensi menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, di sisi lain, jumlah kelahiran yang tinggi tanpa adanya persiapan dapat memberikan penurunan bagi pertumbuhan ekonomi. Tekun belajar serta melatih potensi diri adalah cara untuk mengatasinya. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.